Aku pernah mengira bahwa mencinta sesama jenis adalah dosa besar yang tak termaafkan, hingga hari itu aku bertemu lagi dengan Mas Arga, pria yang pernah kuejek habis-habisan di masa SMA. Ejekanku dulu begitu kejam, memanggilnya banci tua di depan teman-teman, tertawa saat dia diam saja menahan malu. Tapi sekarang, saat aku berdiri di depannya lagi setelah 10 tahun, hatiku bergetar hebat, seolah semua kata kasar itu kembali menusuk diriku sendiri. Namaku Rio, lahir dan besar di Jakarta, anak tunggal dari keluarga kaya yang manja sejak kecil. Ayah sibuk bisnis, ibu lebih suka arisan dan shopping, aku dibesarkan pembantu dan supir. Di SMA, aku adalah raja kampus, populer, punya geng yang selalu mengikuti apa kataku. Mas Arga adalah guru olahraga pengganti saat itu, pria tinggi tegap berusia akhir 20-an, mantan tentara yang keluar dari dinas karena alasan yang tak pernah kujelaskan. Rumor bilang dia gay, karena tak pernah punya pacar perempuan dan sering sendirian. Aku ingat betul hari pertama dia mengajar. Badannya kokoh, suaranya dalam, tapi ada kelembutan di matanya yang membuatku gelisah tanpa alasan. Tapi saat rumor itu menyebar, aku yang memimpin ejekan. Mas Arga beneran suka cowok ya, kataku lantang di kelas, teman-teman tertawa. Dia hanya diam, wajahnya memerah, tapi tak membalas. Dalam hati aku takut. Takut karena setiap kali dia lewat, jantungku berdegup kencang. Aku benci perasaan itu, benci karena membuatku merasa lemah, jadi kujadikan ejekan sebagai tameng. Kenapa aku begitu kejam? Karena aku takut mengakui bahwa tatapannya membuatku merasa dilihat benar-benar, bukan sebagai anak manja yang hanya punya uang. Di rumah, aku selalu merasa kosong. Orang tua tak pernah benar-benar mendengar, hanya memberi apa yang ku mau secara materi. Tapi Mas Arga, saat mengajar, sering menatap kami dengan sabar, seolah melihat potensi di balik kenakalan. Aku iri pada ketegarannya, iri karena dia tak butuh pujian seperti aku. Setelah lulus SMA, aku kuliah di universitas swasta ternama, hidup oya-oya, ganti pacar cewek demi cewek untuk membuktikan bahwa aku normal. Tapi setiap malam, saat sendirian, bayang Mas Arga muncul. Aku mencari tahu tentangnya lewat media sosial, tahu dia pindah ke Bandung, hidup sederhana sebagai pelatih fitness. Rumor lama masih ada, tapi dia tak pernah menikah. Kini, di usiaku 28 tahun, aku kembali ke Jakarta setelah bisnis ayah bangkrut. Aku yang dulu manja, kini harus bekerja keras. Suatu hari, di gym langganan baru di kawasan Sudirman, aku melihatnya lagi. Mas Arga masih tegap, rambutnya mulai beruban, tapi matanya sama, penuh ketenangan. Dia pelatih di sana. Hatiku berhenti sejenak. Mas Arga, sapaku ragu. Dia menoleh, matanya melebar sedikit, tapi cepat kembali tenang. Rio. Lama tak jumpa. Suaranya masih dalam, membuat perutku mulas. Aku ingin minta maaf, tapi kata-kata macet. Sebaliknya, aku tersenyum kaku. Masih kuat ya, Mas, latihan terus. Obrolan singkat, tapi dalam hati aku bergolak. Kenapa dia tak marah? Kenapa masih ramah? Malam itu aku tak bisa tidur. Mengingat ejekanku dulu, rasa bersalah menyesaki dada. Aku pernah menghancurkan harga dirinya, tapi dia bangkit sendirian. Sementara aku, dengan segala kemewahan, kini hampa. Keesokan harinya, aku kembali ke gym bukan untuk latihan, tapi untuk melihatnya lagi. Dia sedang membimbing member lain, sabar menjelaskan gerakan. Aku mendekat, pura-pura bertanya. Mas, bisa bantu program latihan pribadi, katanya ya, dengan senyum tipis. Sesi pertama, kami banyak diam tapi perlahan, obrolan mengalir. Dia cerita tentang masa tentara, bagaimana dia keluar karena tak bisa bohong pada diri sendiri. Aku gay, Rio. Sejak dulu, katanya tenang saat kami istirahat. Aku terdiam, jantung berdegup kencang. Dulu, aku mengejekmu karena itu. Mas. Dia menatapku lama.
Aku tahu. Tapi aku juga tahu ejekanmu bukan dari hati. Bagaimana dia bisa tahu? Aku menunduk malu. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah perasaanku dulu benar-benar benci atau justru ketertarikan yang kutakuti. Hari-hari berikutnya, sesi latihan jadi alasan bertemu. Aku mulai cerita tentang hidupku, kegagalan bisnis ayah, rasa kesepian. Dia mendengar tanpa menghakimi. Perlahan tembokku runtuh. Aku sadar, Mas Arga adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa utuh. Tapi konflik dalam hati semakin besar. Bagaimana jika orang tua tahu? Bagaimana jika teman lama tahu? Aku masih remaja manja di dalam, takut kehilangan ona nyaman. Tapi setiap tatapan Mas Arga membuatku ingin berubah. Suatu malam setelah latihan hujan deras. Dia menawarkan tumpangan. Di mobilnya diam kami penuh makna. Rio, kenapa kamu kembali? Tanyanya pelan. Aku menatapnya, air mata hampir jatuh. Karena aku tak pernah lupa kamu, Mas. Dan aku menyesal telah menyakitimu. Dia tersenyum tipis, tapi matanya berkaca. Saat itu aku tahu, cinta yang pernah hilang karena ejekanku mulai kembali. Malam itu, setelah pengakuan di mobil, hubungan kami berubah. Mas Arga tak langsung membalas perasaanku, dia bilang butuh waktu. Kamu dulu menyakitiku, Rio. Ejekanmu membuatku hampir menyerah pada hidup. Kata-katanya menusuk, tapi benar. Aku yang manja tak pernah pikirkan dampak kata-kataku. Keesokan harinya, aku datang lagi ke gym dengan hati berdebar. Dia menyapaku biasa, tapi ada kehangatan baru. Kami mulai sering ngobrol setelah sesi, tentang hidup, tentang penerimaan diri. Dia cerita bagaimana di tentara, dia harus sembunyi-sembunyi, hingga akhirnya keluar karena tak tahan tekanan. Di Indonesia ini jadi gay seperti berjalan di atas tali, Rio. Satu salah langkah, jatuh. Aku mendengar, dada sesak. Aku pernah jadi salah satu yang mendorongnya jatuh. Rasa bersalah semakin dalam, tapi juga membuatku semakin dekat padanya. Aku mulai berubah, tak lagi manja seperti dulu. Mulai latihan serius, membantu di gym, bahkan belajar mandiri. Tapi konflik datang dari luar. Teman lama smaku, Andi, melihat kami bersama. Rio, lo deket sama si banci guru dulu ya, katanya sinis ya chat grup. Aku marah, tapi tak berani balas. Dalam hati aku takut. Takut jika hubungan ini terbuka, aku akan kehilangan segalanya. Malam itu aku cerita pada Mas Arga. Dia diam lama. Rio, jika kamu tak siap, lebih baik berhenti sekarang. Kata-katanya dingin tapi matanya sedih. Aku panik. Jangan, Mas. Aku serius. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah aku cukup kuat? Hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Ibu menelepon, tanya kenapa jarang pulang, suruh cari pacar cewek dari kalangan atas. Aku diam saja. Sementara itu, di gym, ada member lain yang mulai curiga. Mas Arga tetap tenang, tapi aku tahu dia waspada. Suatu hari, Andi datang ke gym gua, Rio, lo latihan sama guru gaya. Hati-hati loh, nanti ketularan. Katanya lantang cukup untuk didengar orang lain. Aku memerah, marah tapi tak berani lawan. Mas Arga mendekat, suaranya tegas. Keluar jika tak hormat. Andi tertawa, pergi. Tapi malam itu Mas Arga bilang, Rio, mungkin ini tanda. Kita tak bisa bersama. Hatiku hancur. Mas, jangan tinggalkan aku. Aku menangis untuk pertama kali di depannya. Dia memelukku pelan, tapi kata-katanya tetap. Aku sudah terluka sekali karena ejekanmu dulu. Tak mau lagi. Aku pulang dengan hati remuk. Malam itu aku sadar betapa aku mencintainya, tapi juga betapa egoisku masih ada. Keesokan harinya aku tak datang ke gym, aku sembunyi di kamar, menangis.
Mengingat masa lalu betapa aku pernah membuatnya menderita. Aku cari tahu lebih dalam tentangnya lewat teman lama, tahu bahwa setelah ejekanku, dia sempat depresi berat, hampir bunuh diri. Rasa bersalah membakar. Aku harus berubah. Aku mulai blokir teman-teman toksik, mulai terbuka pada diri sendiri. Tapi Mas Arga tak hubungi aku lagi. 2 minggu kemudian aku kembali ke gym, dia terkejut melihatku. Mas, aku sudah siap. Aku tak peduli apa kata orang. Aku mencintaimu. Kataku tegas, meski hati gemetar. Dia menatapku lama, air mata mengalir. Rio, kamu benar-benar berubah. Aku mengangguk. Saat itu dia tarik tanganku, peluk erat. Cinta yang pernah hilang mulai kembali pelan. Tapi tantangan baru muncul. Keluargaku tahu dari rumor ibu marah besar. Kamu gila. Kita keluarga terhormat. Teriaknya. Aku diam tapi tegar. Dalam hati aku tahu perjuangan baru dimulai. Tapi dengan Mas Arga di sisi aku merasa kuat. Pengakuan ibu membuat rumah seperti neraka. Ayah yang biasanya diam, kali ini marah. Kamu hancurkan nama keluarga. Katanya ancam potong warisan. Aku yang dulu manja, kini merasa dunia runtuh. Tapi setiap malam, Mas Arga telepon, suaranya menenangkan. Kita hadapi bersama, Rio. Konflik semakin memuncak saat rumor menyebar di kalangan sosialita Jakarta. Teman-teman lama menjauh, chat grup penuh ejekan. Aku sakit hati, tapi juga marah pada diri sendiri. Kenapa dulu aku begitu kejam pada Mas Arga? Karma ini, pikirku. Suatu hari, Andi dan Genya datang ke gym, provokasi lagi. Eteran Gai dan murid manjanya, kata mereka lantang. Member lain menonton. Mas Arga tetap tenang, tapi aku tak tahan. Aku maju, cukup. Aku mencintai dia, dan itu urusanku. Mereka tertawa, tapi Mas Arga tarik aku pergi. Di ruang belakang, dia marah. Rio, jangan karena aku kamu hancur. Matanya basah. Aku sudah biasa dihina, tapi kamu masih muda, punya masa depan. Hatiku perih. Mas, tanpa kamu, masa depanku hampa. Kami peluk, air mata bercampur. Saat itu, aku sadar betapa dalam cintanya, rela lepaskan demi aku. Malam itu, aku putuskan keluar rumah. Pindah ke kontrakan sederhana dekat gym, hidup mandiri, kerja paruh waktu. Rasanya berat, tapi membebaskan. Mas Arga bantu ajar aku masak, cuci baju. Perlahan, aku tak lagi manja. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Seorang member gym, cowok muda yang sering curi pandang Mas Arga, dekati dia saat aku tak ada. Aku tahu dari teman, mereka sering ngobrol. Cemburu membakar. Mas, apa benar kamu deket sama dia? Tanyaku suatu malam. Dia diam, lalu akui. Dia mendengar, Rio. Tak menghakimi seperti orang lain. Kata-katanya seperti pisau. Aku menangis, lari. Rasanya dikhianati, padahal aku yang dulu menyakitinya. Malam itu aku minum-minum sendirian, kembali ke pola lama. Dalam mabuk, aku telepon Andi, minta maaf, pura-pura ingin kembali ke normal. Tapi saat sadar, penyesalan datang. Aku hubungi Mas Arga, minta maaf. Dia datang, wajahnya penuh luka. Rio, aku tak pernah khianati kamu. Dia hanya teman curhat. Aku peluk dia erat, menangis. Makan aku, Mas. Aku masih takut. Konflik ini membuat kami lebih dekat. Kami mulai terbuka tentang masa lalu. Dia cerita bagaimana ejekanku dulu membuatnya hilang kepercayaan pada cinta. Aku pikir tak ada yang mau terima aku apa adanya. Aku janji akan buktikan. Mulai perkenalkan dia pada teman baru yang suportif. Hidup kami sederhana, tapi penuh makna. Tapi ancaman dari keluarga masih ada. Ayah kirim orang untuk bawa pulang Cakuk.
Saat itu aku harus pilih, kembali ke kemewahan palsu atau bertahan dengan cinta sejati. Dalam hati aku tahu jawabannya. Tapi rasa takut masih menggerogoti. Hari ketika orang suruhan ayah datang, hatiku hampir berhenti. Mereka tunggu di depan kontrakan, mobil mewah parkir mencolok. "Tuan Rio, Tuan Besar minta pulang," kata mereka tegas. Aku gemetar, tapi Mas Arga pegang tanganku erat. "Kamu pilih sendiri, Rio." Aku tatap dia, matanya penuh keyakinan. Saat itu aku sadar, cinta ini layak diperjuangkan. "Bilang pada ayah, aku sudah dewasa. Ini hidupku," kataku, suara mantap. Mereka pergi, tapi aku tahu badai belum usai. Malam itu ayah telepon sendiri, ancam tak akui lagi sebagai anak. Ibu menangis di latar. Hatiku sakit, tapi juga lega. Untuk pertama kali aku merasa bebas. Mas Arga peluk aku lama. "Kamu kuat sekarang," bisiknya. Air mataku jatuh, campur bahagia dan sedih. Kami habiskan malam itu saling cerita mimpi, tentang hidup bersama tanpa sembunyi. Tapi pengkhianatan kecil masih menyelinap. Member game yang dulu kirim pesan pada Mas Arga, ajak ketemu. Dia tunjukkan padaku, aku tolak, "Rio. Kamu percaya aku?" Aku angguk, tapi cemburu lama masih ada. Kami putuskan jujur total. Cerita tentang ketakutan masing-masing. Dia akui pernah hampir menyerah saat aku ejek dulu, tapi sekarang aku yang selamatkan dia dari kesepian. Perlahan hidup kami stabil. Aku dapat kerja tetap sebagai trainer di game, belajar dari Mas Arga. Kami mulai terbuka pada komunitas kecil di Jakarta, temui orang-orang dengan cerita serupa. Rasanya tak sendirian lagi. Tapi klimaks datang saat Andi muncul lagi, bawa berita bahwa rumor kami sampai media sosial keluarga. Oto kami bersama bocor. Keluargaku marah besar, tapi juga ada tante yang diam-diam dukung. Aku putuskan datangi rumah. Hadapi ayah dan ibu. "Ini aku, Pak, Ma, aku bahagia dengan Mas Arga," kataku. Mas Arga di sampingku. Ayah diam lama, lalu bilang, "Kamu pilih jalan sulit." Tapi ibu peluk aku, menangis. "Yang penting kamu bahagia, Nak." Saat itu air mata kami semua jatuh. Pengampunan mulai ada. Tapi masih ada luka. Mas Arga cerita lebih dalam tentang masa lalunya, bagaimana dia pernah dicampakkan kekasih karena tekanan masyarakat. "Aku takut kamu lakukan hal sama." Aku janji tak akan. Kami mulai bangun hidup baru, rencana pindah ke Bandung jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. Ejekan masa lalu jadi pelajaran, membuat kami lebih kuat. Tapi di balik bahagia, aku tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat masih menghakimi, tapi kami punya satu sama lain. Pindah ke Bandung jadi babak baru. Kota sejuk, jauh dari sorotan Jakarta. Kami sewa rumah kecil di pinggir kota, hidup sederhana tapi penuh tawa. Mas Arga buka studio fitness kecil, aku bantu kelola. Hari-hari diisi kerja keras, malam diisi pelukan hangat. Tapi luka masa lalu masih sesekali muncul. Suatu malam, Mas Arga mimpi buruk, bangun menangis. "Aku takut kehilangan kamu lagi," bisiknya. Aku peluk erat, cerita betapa aku menyesal atas ejekan dulu. "Kamu yang kembalikan cinta yang pernah hilang, Mas. Cinta pada diri sendiri." Perlahan dia sembuh. Kami mulai bantu komunitas lokal, dampingi anak muda yang sama seperti kami dulu, takut terima diri. Rasanya bermakna, seolah menebus dosa masa lalu. Tapi konflik terakhir datang dari dalam. Aku dapat tawaran kerja bagus di Jakarta, gaji tinggi. Godaan kemewahan lama kembali. "Ini kesempatan, Mas," kataku ragu. Dia diam lama. "Kamu pilih lagi, Rio." Aku tak mau paksa. Matanya sedih, ingat masa aku manja dulu.
Malam itu aku bergumul sendiri. Ingat hidup mewah tapi hampa, ingat ejekan yang pernah kulakukan karena takut. Tidak, aku tak mau kembali. Keesokan harinya aku tolak tawaran. Aku pilih kamu, Mas. Selamanya. Kami peluk, air mata bahagia. Keluarga mulai lunak. Ibu sering telepon, bahkan kirim paket. Ayah diam-diam transfer uang, tanda ma. Hidup kami penuh damai. Kami adopsi anjing kecil, simbol keluarga baru. Setiap malam kami duduk di teras, tatap bintang. Aku pernah hilang karena ejekanmu, kata Mas Arga suatu hari. Tapi kamu yang temukan aku lagi. Aku tersenyum, cium keningnya. Cinta kami lahir dari luka jadi abadi. Tapi di akhir, aku tahu perjuangan di Indonesia masih panjang. Tapi dengan cerita kami, semoga ada harapan. Tahun-tahun berlalu, studio Itnes kami berkembang. Banyak anak muda datang bukan hanya latihan, tapi curhat. Kami jadi tempat aman bagi yang tersesat seperti kami dulu. Mas Arga, veteran gay yang pernah diejek, kini jadi panutan. Aku, remaja manja yang berubah, bangga di sisinya. Suatu hari, Andi datang. Wajahnya penuh penyesalan. Rio, ma atas dulu. Katanya. Aku makan karena aku tahu rasanya membenci diri sendiri. Keluarga akhirnya terima sepenuhnya. Ayah datang ke Bandung peluk Mas Arga. Terima kasih telah buat anakku bahagia. Air mata jatuh. Cinta kami yang pernah hilang karena ejekan dan ketakutan, kini kembali selamanya. Kami menikah secara sederhana, disaksikan teman dekat. Di Indonesia yang masih penuh tantangan, kami pilih bahagia. Setiap malam aku syukur. Dari ejekan menjadi cinta, dari luka menjadi penyembuhan. Mas Arga ajarkanku penerimaan, aku ajarkannya kepercayaan lagi. Kisah kami jadi inspirasi. Banyak yang bilang jika remaja manja bisa berubah, siapapun bisa. Cinta sesama jenis bukan dosa, tapi anugerah jika dijalani dengan tulus. Di tengah masyarakat yang masih belajar, kami pilih tegar. Hingga akhir hayat, tangan kami saling genggam. Cinta yang pernah hilang, kini abadi.